Sobat Kampus, episode sebaya kali ini kita akan menjelajahi seputar kuliner di Bandung Raya. Bukan hanya dikenal dengan makanan kekiniannya, tetapi juga memiliki beragam makanan tradisional yang khas. Makanan tradisional juga menjadi warisan budaya yang tak ternilai harganya. Kira-kira makanan tradisional apa ya yang enak dan diketahui oleh Sobat Kampus? Yuk kita tanya Sobat Kampus. Cuangki, odading, cakwe, kayak gitu. Kue putu sama dodol. Makanan khas Bandung itu ada siomay, ada batagor, ada seblak, terus udah itu aja. Siomay, cuangki, bakso tahu, batagor. Mungkin dari makanan ringan kayak basreng, cuanki, cilok, terus apa ya? Yang aneh-aneh kayak cirambai, pilor, kayak gitu-gitu sih yang aku tahu. Seblak, peracian, cilok, cimol, cirambai, semuanya peracian itu khas Bandung banget. Wah, ternyata banyak juga ya yang tahu makanan tradisional khas Bandung. Tapi ada juga nih satu makanan tradisional di Bandung yang masih banyak peminatnya dan juga legendaris. Kira-kira apa ya? Yuk langsung kita lihat. Nggak tahu. Pernah dengar? Kue auk itu yang kayak bentuknya segitiga dari kelapa bukan sih? Tahu. Itu makanan dari tepung beras, terus dilapis-lapis sama gula merah, terus ntar pakai topping kelapa di atas. Aku tahu, itu kan yang kelapa, terus ada di drizzle sama karamel atau kelapa gitu, aku nggak tahu. Ini dia, makanan tradisional khas Bandung yang terbuat dari tepung beras, yaitu kue auk atau bisa disebut juga kue dodongkal. Konon, kue auk pada zaman dahulu sering dihidangkan pada upacara adat sebagai bagian dari tradisi. Namun, kini makanan ringan yang manis dan gurih ini sudah menjadi pilihan untuk dinikmati sehari-hari. Nah, Sobat Kampus, ini dia toko kue auk yang ada sejak tahun 1980 dan masih eksis hingga sekarang, yaitu toko kue auk beras asli Cibenying. Sebenarnya untuk inspirasi ini berawal dari Bapak. Nah, dari Bapak, sebenarnya yang punya usaha ini Bapak. Saya selaku anak hanya untuk meneruskan dan mengelola. Tapi semua dari awal itu pure Bapak yang urus. Sampai sekarang udah berhasil, Bapak yang menjalani. Nah, karena Bapak sudah tua, akhirnya saya selaku anak yang mengurusi. Terus kenapa ada inspirasi apa? Kenapa bisa jual auk? Itu kan yang jadi pertanyaan. Dulu itu kalau di kampung ada namanya kalau sehabis panen syukuran. Nah, dari syukuran itu dibikinlah auk sama bapak itu. Karena terinspirasi dari kue putu. Hampir sama kayak kue putu tapi ini dibikin tumpeng. Akhirnya bapak terinspirasi, udahlah kita bikin auk aja buat acara syukuran habis panen raya. Udah syukuran, terus bapak udah habis syukuran nyoba iseng jualan auk ke Bandung. Tapi semenjak itu banyak cemoohan dari keluarga, ngapain sih jual auk ke Bandung? Dan ini mah makanan kampung gitu. Tapi bapak mencoba berikhtiar, ini makanan harus coba ke kota, apakah layak atau enggak. Akhirnya bapak mencoba dari tahun 74 ke Bandung, berawal dari nekat dan niat jualan auk. Pertama dari sering ngedorong-dorong roda keliling-keliling gitu. Akhirnya nemulah tempat di situ. Akhirnya jualan auk. Ternyata auk bapak itu pelopor pertama di Bandung yang membuat auk itu. Akhirnya sampai sekarang lah auk Cibenying sudah terkenal di mana-mana. Itu awal mulanya. Untuk proses pembuatan auk kita dari awal pertama berasnya dulu. Kita beras direndam hampir 4 jam pakai air. Kita direndam sampai 4 jam biar apa? Pertama biar berasnya mengembang. Terus biar mengembang, sudah habis kita rendam, kita tiriskan, terus kita cuci biar si berasnya itu bersih. Kita cuci berasnya sampai bersih, terus kita tiriskan, pakai namanya itu pakai bubuk kalau dalam bahasa Sunda. Kita
kita tiriskan hampir 3 jam. Kita tiriskan di dalam boboko itu, udah tiriskan kita langsung giling ke penggilingan tepung. Kita giling, udah beres kita jadi tepung tuh si beras. Langsung kita simpan ke tempat nampan yang besar. Langsung kita ayak si tepungnya itu biar jadi halus. Udah gitu kita sudah diayak, disepan kembali pakai dandang. Kita sepan, udah mateng, ayak kembali. Nah kalau udah jadi tepung yang udah matang itu namanya setengah matang, belum matang banget. Kita simpan 1 hari biar si tepung itu benar-benar dingin. Udah 1 hari, besoknya barulah kita bikin awuknya itu. Pertama bahan bakunya itu cukup mudah. Pertama tepung beras itu yang tadi yang udah selesai kita bikin. Yang kedua pakai kelapa parut yang kita udah supan juga sama, udah kukus. Ketiga pakai air garam. Pertama kita pakai tepung dulu 1 gayung, terus kita taburin kelapa, diaduk, udah diaduk pakai air, langsung kita sediakan 1 asupan namanya, kita sediakan 1 asupan. Mulailah di situ perlahan, pertama tepung dulu sama kelapa sama air, terus pakai gula, lagi sampai jadi. Itulah prosesnya. Kalau untuk pemasaran awuk Cibenying, kita sekarang mengikuti zaman. Dulu kita masih mulut ke mulut. Kalau sekarang kita sudah menggunakan ibaratnya mengikuti zaman, kayak kita ada di GoFood, ada di ShopeeFood, ada di GrabFood. Terus kita sering juga menerima orderan dari sosial media. Contoh dari Instagram, dari Facebook, dan dari WA. Itu sebenarnya sih untuk pemasaran. Kita mengikuti zaman, tidak stagnan ada yang beli ke toko, tidak, kita mengikuti stagnan dari mulai Shopee, GrabFood, dan alhamdulillahnya pembeli dari online itu malah melebihi dari yang offline. Untuk harapan kami ingin tetap melestarikan makanan tradisional, tetap ada dan tidak punah, itu yang pertama. Terus yang kedua, mudah-mudahan harapan kami awuk Cibenying semakin maju, semakin berkembang, semakin dikenal oleh seluruh masyarakat itu Indonesia, khususnya Kota Bandung dan umumnya Indonesia. Itu sih harapan kami itu untuk awuk Cibenying, mudah-mudahan tetap memberikan yang terbaik lah bagi para pelanggan yang ada di Bandung dan umumnya di Indonesia. Selebihnya itu. Wah, ternyata proses pembuatan kue awuk membutuhkan waktu dan proses yang panjang ya Sobat Kampus. Nah Sobat Kampus, ternyata banyak banget makanan tradisional yang enak dan tentunya terjangkau yang bisa dinikmatin di Kota Bandung. Makanan-makanan enak adalah hal favorit seseorang di seluruh dunia. Tidak ada yang lebih membahagiakan daripada bersyukur dengan makanan yang kita punya. Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 168. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Kira-kira ada makanan apa lagi ya di Bandung? Ikutin kita terus di episode selanjutnya. Sampai jumpa!